Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kois Hari Perdana dari Prodi Hukum Tata Negara 1B dengan NIM 24671045. Saya akan mempresentasikan makalah tarik-tasi saya yang kemarin yang berjudul Tarik pada Masa Transisi Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan Jamaluddin Al-Afghani, yang fokus pada peran dan pengaruh keduanya dalam dunia Islam. Langsung saja kita ke latar belakang sejarahnya. Latar belakang sejarah pada masa transisi dunia Islam pada abad ke-18 hingga abad ke-20, dunia Islam mengalami berbagai tantangan internal dan eksternal. Kolonialisme Barat semakin meluas menguasai wilayah-wilayah Muslim, sementara internal umat Islam menghadapi kemunduran intelektual dan spiritual. Masa transisi ini ditandai oleh lemahnya kekuatan politik, kekhalifahan Utsmaniyah, kesenjangan sosial dan budaya akibat adopsi tradisi lokal yang bertentangan dengan Islam. Tantangan dan gerakan modernisasi yang muncul di dunia barat. Dalam konteks ini muncul dua tokoh besar, yaitu Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab dan Jamaluddin Al-Afghani, yang berperan dalam merumuskan respons terhadap tantangan tersebut. Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab, Gerakan Reformasi Wahabi, Pemikiran dan Perjuangan. Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab adalah seorang ulama dari Najd, Arab Saudi, yang dikenal sebagai penggerak utama gerakan Wahabi. Tujuan utama dari Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab adalah membersihkan Islam dari bid'ah atau inovasi agama dan khurafat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam murni. Kerjasama dengan penguasa beraliansi dengan Muhammad bin Saud membentuk fondasi negara Saudi pertama. Ciri-ciri gerakan Wahabi adalah: 1. Tauhid murni, seperti menolak segala bentuk syirik, termaksud penghormatan berlebihan terhadap makam wali. 2. Penegakan syariat, seperti menegakkan hukum Islam secara ketat di masyarakat. 3. Anti-kolonialisme. Walaupun fokus utamanya adalah pembaharuan agama, gerakan ini juga berusaha memperkuat posisi politik umat Islam. Nah, jadi tiga itu ciri-ciri dari gerakan Wahabi ya. Pengaruhnya, gerakan Wahabi menjadi salah satu inspirasi bagi kebangkitan Islam di dunia Arab. Meskipun sering dikritik karena pendekatannya yang dianggap keras. Dan Jamaluddin Al-Afghani, pionir pan-Islamisme, pemikiran dan perjuangan. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang reformis dan aktivis politik yang memiliki visi untuk menyatukan umat Islam melawan kolonialisme. Modernisasi Islam. Al-Afghani percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, dan pan-Islamisme menggalang persatuan umat Islam lintas negara dan mazhab untuk melawan dominasi Barat. Kritik terhadap rezim lokal, mengkritik penguasa Muslim yang dianggap lalai dalam menjaga kepentingan umat. Dan metode dakwahnya ada beberapa jenis, seperti 1. Pendidikan. Pendidikan mengajarkan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan modern untuk membangkitkan kesadaran umat. 2. Publikasi. Publikasi melalui tulisan dan jurnal seperti Al-Urwah atau Al-Wudgah yang menyerukan persatuan Islam. 3. Politik berkolaborasi dengan tokoh politik di berbagai negara Muslim seperti Mesir, Persia, dan India.
Pengaruh Al-Afghani dianggap sebagai tokoh yang menjabat tradisi dan modernitas dalam Islam, serta menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin reformis setelahnya. Perbedaan pendekatan Wahabi dan Al-Afghani. Langsung saja, relevansi untuk masa kini. Ibnu Abdul Al-Wahhab memberikan pelajaran tentang pentingnya pemurnian akidah tetapi memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam konteks pluralisme. Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya persatuan dan pembaruan relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan Islamofobia. Materi ini mencerminkan pendekatan historis dan kontekstual terhadap kedua tokoh tersebut yang menjadi representasi respon Islam terhadap masa transisi dan tantangan zaman. Oke, kesimpulannya, materi ini mencerminkan pendekatan historis dan kontekstual terhadap kedua tokoh tersebut yang menjadi representasi respon Islam terhadap masa transisi dan tantangan zaman. Saya Kuisari Perdana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.